Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel itu Papip Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Dan gua mau ngabarin kalau sekarang gua tag video ini jam 5.30. Habis pertandingan Barcelona jam 5 selesai, sholat subuh, habis itu gua langsung tag video ini. Karena kalau mau tidur takut lupa apa yang mau gue omongin gitu. Walaupun di otak belum banyak juga sih. Kira-kira ada berita-berita apa terbaru tentang Barcelona yang membantai Athletic Bilbao 4-0. Rusaklah kau tim penghancur tempo, rusaklah kau tim parkir, hancurlah kau Bilbao. Bilbao yang seperti kita tahu kalau Bilbao biasanya tuh jagonya lawan Barcelona doang ya. Walaupun di Copa del Rey habis ngalahin Barcelona, dia ngalahin Madrid, tapi kayaknya kalau lawan Barcelona tuh dia punya energi lebih gitu. Gue nggak tahu kenapa. Tapi gue juga udah feeling kalau Barcelona nih minimal bisa golin 4 kali ini kan. Golin 4 nih Barcelona nih. Walaupun awal-awal agak susah, ya kita lihat skornya. Oke. Nah, kita bahas pertandingan, tapi sebelumnya gue mau apa ya? Gue nggak ngerti nih. Kalau lu mungkin ada data atau yang nonton nih ada insight yang lebih cepat lu dapat gitu, lu bisa lu share di kolom komen. Gue nggak tahu kenapa Barcelona lawan Athletic Bilbao, bahkan 4 pertandingan terakhir lah ya, 3 pertandingan terakhir, itu tuh pemainnya kayak jadi lebih pede. Pemainnya lebih pede, lebih tenang, gak takut hilang bola, kayak udah ngerti harus ngapain di lapangan. Wah, ini gue gak ngerti nih. Diapain sama Xavi gue belum tahu Barcelona sampai sepede ini. Lu lihat di belakang pun Pedri masih kasih skill yang ngolongin orang, satu tribun histeris. Wah, gue nggak ngerti Barcelona diapain ya. Mungkin awal-awal Xavi bilang datangnya Alves selain membantu di lapangan bola, datangnya Alves juga membantu secara moral Barcelona. Karena yang dibenerin dari Barcelona ini moral dulu, baru permainan. Moralnya udah oke, mentalnya udah bener, permainan baru diaktifin, sistem baru dijalanin lagi. Gue ngeliat nih udah mulai, wah, Des aja kayak udah keluar dari circle Ricky Puig, dari circle Nico ya. Walaupun Nico tadi main sebentar tapi aneh-aneh tetap. Tapi perkembangan Des nih gila sih. Des kalau punya kaki yang kanan atau kiri yang kuat, dia mungkin bisa jadi asis-asis gitu, kayak si Dani Alves gitu. Karena gue kemarin nge-tweet bilang Alves nih campuran dari passing Dani Alves, ketangkasan Cafu, sprint Jordi Alba waktu muda, ketenangan Abidal. Wah, ini jadinya si siapa, Des nih. Gue agak ngantuk nih ngomong ngawang-ngawang, tapi nggak apa-apa lah, gue happy. Nanti gue akan jelasin Barcelona kenapa bisa tembus sama tim-tim parkir bus sekarang. Nah, kita dari belakang dulu. Belakang bener-bener aman. Belakang kita ini simpenan strategi masing-masing ya. Xavi dengan sekarang yang udah mulai banyak pilihan, dan pelatih Athletic Bilbao yang pilihannya juga banyak. Dia lebih milih Muniain sama Williams bersaudara dicadangin. Mungkin tujuannya adalah dia menganggap kayaknya ini Bilbao akan cetak gol duluan, sehingga Barcelona bingung. Kita bertahan, Bilbao bertahan. Ketika bertahan, ya udah di menit 70 masukin Williams, dua-duanya larinya kencang, Muniain juga kalau bisa dimasukin, akhirnya gol. Tapi ternyata di lapangan tidak seperti itu. Yang berubah dari Barcelona adalah pertama udah bisa golin dari bola liar, dari bola scrim dia bisa golin. Akhirnya Auba golin duluan. Yang terjadi adalah Barcelona cetak gol duluan yang memaksa Athletic Bilbao nggak main terlalu bertahan, main agak sedikit nyerang buat minimal ngejar keunggulan. Itu yang tidak diprediksi mungkin oleh pelatih Bilbao. Xavi menurunkan biasa 4-3-3 biasa. Sini ada Gavi, sini Pedri, dia switch kiri kanan sih, fleksibel. Ada Mak di sini, Ferran sama Auba. Nah, kalau dulu saat parkir bus belum tembus, itu Barcelona masih kayak bingung mau ngapain gitu. Jadi tadi gue lihat ada perpindahan sirkulasi bola yang bener-bener cepet dari sudut sini kiri ke kanan, kencang kanan ke kiri gitu. Dan ketika Barcelona nyerang, ini nih bedanya nih yang sekarang beberapa pertandingan
terakhir Barcelona. Ketika nyerang Barcelona ini maju. Alves maju nggak dari sini. Nggak dari sini karena mungkin jarang nanti ke oper kalau diparkir. Alves naik ke tengah. Des naik ke tengah. Naik ke tengah sini. Nah, Pedri naik ke sini. Gavi naik ke sini. Adama melebar, Ferran melebar. Jadinya kayak gini dia. Jadinya kayak gini. Nah, musuh ini udah banyak memang dua rangkem, tapi untuk Busquets jadi banyak opsi. Dia mau nggak narik ke Gavi mundur maju, narik ke Pedri mundur maju, Ferran kadang Gavi mundur, Ferran masuk, Des yang masuk ke sini. Itu udah benar-benar skema banget itu. Dan wah, ya perubahan-perubahan Barcelona gokil lah. Gue gak ngerti diapain Barcelona sama Xavi secara mental udah naik gitu. Mungkin kalau ini udah dari dulu gitu, nggak kesingkir dari Liga Champions dan masih bisa deh ngerebutin juara La Liga lah. Copa del Rey pun masih kena gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, telat panas nggak apa-apa lah. Nah, yang menarik lagi adalah dari Xavi nih. Ini gue baca Xavi ya. Xavi pertama dia mainin si Adama. Dia mainin Adama, Ferran, Auba. Adama, Ferran, Auba. Gue sih nggak ngeliat lini belakang si Athletic Bilbao diganti ya. Adama lu lihat. Back, siapa back yang mau ketemu Adama sih? Gue belum tahu ada back yang sini. Gue aja yang tempel Adama, gue nggak tahu. Mungkin ya karena memang ditugasin aja nempel Adama. Adama main di awal biar apa? Biar diajak sprint terus. Back dari Bilbao, back musuhnya. Ditabrak terus, disikut ambil Adama. Semua Adama kadang-kadang main kotor. Gue juga seneng sama cara main kotornya Adama gitu. Sehingga mentalnya rusak, staminanya habis, konsentrasi buyar. Ya, ketika itu sudah terjadi, syukur-syukur kalau ada gol. Kalau nggak ada gol, ya, di saat konsentrasi Bilbao udah buyar, pikiran udah kemana-mana, mental udah down, mungkin nggak down sih ya, jarang lah down di tengah-tengah pertandingan. Ya mental geter lah ya, habis ketemu Adama, fisik juga lemah, habis tabrak-tabrakan sama Adama. Di saat itu masuklah Dembele, pemain yang mungkin larinya lebih kenceng dari Adama. Ya oke lah, fisiknya nggak terlalu gede gitu, tapi lebih kenceng dari Adama. Langsung masuk dua pemain. Dembele masuk, Nico masuk. Nico oke lah untuk gantiin Busquets. Dembele masuk, bos. De Jong masuk. De Jong sama Dembele masuk. Lu lihat, itu gol kedua Barcelona itu langsung dari kedua-dua pemain yang diganti loh. Lu bayangin, segitu mikirinnya berarti Xavi. Ini momennya pas, masukin momennya juga pas. Tuh, baru pelatih Ronald Koeman ya. Itu pergantian emang benar-benar efektif. Dua masuk, gebolin. Assist dari De Jong masuk ke Dembele shoot dari kiri yang benar-benar kiper kaget. Mungkin arahnya tuh kalau lu nonton di siarannya tuh ada bacaan 40% doang untuk masuk ke gawang, tapi dihajar sama Dembele dan akhirnya gol. Ini orang gila juga Dembele, kontribusinya langsung gede. Nah, udah makin hancur mental dari Athletic Bilbao. Apa yang dilakukan Xavi? Ini gue jadi bedah Xavi nih ya. Apa yang dilakukan Xavi? Xavi menyimpan Depay yang lama, mumpung sekalian dia lagi cedera, lagi pemulihan, lagi bikin fisik lebih bugar lagi, disimpan sama Xavi biar apa? Biar gregetan. Main bareng sama Luke De Jong. Lu bayangin, udah hancur, diacak-acak Adama sama diledekin Ferran, digocek-gocek Gavi sama Pedri. Apalagi yang dilakukan? Mana sih? Ini dia. Apalagi yang dilakukan? Masukin De Jong dan masukin Depay. Pemain gempal lagi, masukin striker lagi, Auba ditarik. Lu bayangin, habis ngejar-ngejar Adama, jatuh tabrak-tabrakan sama Adama, kebobolan akhirnya sama Auba, kebobolan lagi sama si Dembele. Masih Xavi nggak bertahan, nggak mau Xavi main bertahan, main konservatif. Dia nggak mau masukin Luke De Jong sama Depay, dua-duanya penyerang, dua-duanya langsung cetak gol. Udah hancur sama Adama, dihancurin lagi, diacak-acak Dembele, masuk lagi Luke De Jong. Gimana konsentrasi back tuh? Minimal jangankan mengejar ketinggalan ya,
nahan aja juga masih bingung tuh, gue yakin Bilbao. Itu yang gak diprediksiin sama Bilbao, dan kira-kira itu yang dilakukan sama Xavi. Dan pergantian Xavi semua efektif, kecuali ya gue nggak ngeliat Nico ngapain lah ya, mungkin cuma ngover posisi dari Busquets. Cuma lu lihat De Jong masuk, De Jong assist ke Dembele, Dembele masuk, Dembele golin, Depay masuk sama Luke De Jong, Luke De Jong golin, Depay golin, assist dari Dembele. Ini Barcelona, bos. Ini Barcelona. Ngeri. Tadinya gue udah takut tuh habis nonton Liverpool Chelsea yang matchnya gitu begitu oke, tapi takutnya tuh Barcelona tuh di luar ekspektasi atau mainnya jelek gitu. Jadi ya udahlah, minimal kalau Barcelona main jelek kebayar lah sama Chelsea Liverpool gitu. Tapi kebayar juga sama Barcelona. Begadang gue, itulah dia. Itulah kalau Xavi Hernandez tidak memasukkan pemain-pemain toksik, tidak ada Mingueza, tidak ada Riqui Puig, maka Barcelona 4-0 kan ya? Clean sheet. Kalau nggak ada Mingueza, kalau nggak ada Riqui Puig, clean sheet. Goblok. Nah, itu dia ya. Nah, cuma yang masih jadi misteri itu buat gua. Apa yang dilakukan Xavi sehingga main begitu tenang, main begitu nggak takut kehilangan bola, tanggung jawabnya pun ada. Sekalinya ketinggal, sekalinya kerebut bolanya. Busquets gue lihat lari, Pique kita lihat tanggung jawabnya, ngover si Williams senior, yang ini satu lagi William junior. Alves tetap tenang, Pedri segitiga kanannya itu loh, Alves, Pedri, sama Adama. Sampai Adamanya diganti Dembele, padu banget. Ini yang harus ditiru sama akademi ya, jangan Riqui Puig, nggak usah ditiru, nggak usah ngapa-ngapain lo. Riqui Puig pulang aja main les piano. Nih, dia tuh selalu bikin segitiga yang kemana-mana diikutin. Segitiganya ada bola di sini, ada lagi Pedri, ada lagi Alves. Nih kayak gini. Mungkin Des belum secermat itu, cuma untuk pertandingan tadi malam Des gokil ya. Gue nggak ngerti, kayaknya Des memang lebih aktif di kiri ya, karena blunder pun jarang ya, passing salah-salah adalah Des. Tapi sesekali adu sprint menang, sesekali bisa intercept, sesekali nyelamatin areal pertahanan. Goks, gue gak ngerti Xavi ngapain. Mudah-mudahan Barcelona bisa konsisten. Gue tadi bilang kalau ujian Xavi ini bisa dilihat mungkin lawan Athletic Bilbao, karena belakangan Barcelona tuh susah banget menang lawan Bilbao. Tapi ya udah, kita lihat 4-0, Barcelona udah bisa golin duluan, Barcelona udah bisa golin dari kemelut, Barcelona punya pemain-pemain yang bisa main kotor dikit, Barcelona punya Ferran yang bisa matiin tempo lawan, delay bola, Barcelona punya Des yang agak cepat perkembangannya, yang mau belajar. Gue yakin si Des. Ada pemain senior juga yang ya sesekali udah diganti, udah harus dirotasi, tapi pengalamannya masih tetap dibutuhkan. Karena Busquets memang belum ada yang gantiin menurut gua. Kita punya De Jong yang dijadiin super sub, tapi oke. Wah, kita lihat nanti Barcelona ke depannya akan kayak apa. Sip. Ya udah, sampai ketemu lagi di Pakar Bola selanjutnya, mengomentari sepak bola dengan kesautahuan. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.